warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Andika Fauzan Satrio. Dan di dalam video ini aku akan mereview buku yang telah aku baca, yakni buku berjudul Khilafah, Peran Manusia di Bumi, karya Pak Muhammad Quraish Shihab. Buku ini berukuran 13 x 19 cm, terdapat 188 halaman. Covernya berwarna kuning kecoklatan, tulisannya berwarna kuning cerah, dan diterbitkan oleh Lentera Hati. Nah, alasan kenapa aku memilih buku ini karena sering timbul pertanyaan dari beberapa temanku dan khususnya diriku terkait kenapa sih Tuhan menciptakan manusia di bumi dan apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia di bumi. Nah, pasti teman-teman penasaran apa yang ada di dalam buku ini. Tenang saja teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran namun belum sempat untuk membeli ataupun ingin mengetahui buku ini secara singkat atau mengetahui ringkasan buku ini, saya sudah meringkasnya dalam beberapa fokus buku sehingga teman-teman bisa tahu secara singkat apa yang ada di dalam buku ini. Saya merangkumnya dalam 6 fokus buku. Yang pertama adalah mengenai manusia, yang kedua keistimewaan manusia, yang ketiga penundukan alam raya untuk manusia, yang keempat peran manusia di bumi sebagai khalifah, kemudian yang kelima tugas manusia untuk beribadah, yang terakhir adalah tugas manusia untuk memakmurkan bumi. Nah, yang pertama mengenai manusia. Siapa sih itu manusia atau makhluk apa sih manusia? Nah, di dalam buku ini Pak Quraish Shihab penulis mengutip pendapat dari dokter kebangsaan Prancis yang bernama Alexis Carrel yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak dikenal. Kenapa makhluk yang tidak dikenal? Karena banyaknya pertanyaan mengenai manusia yang belum terjawab oleh para ahli atau ilmuwan. Salah satunya adalah kita belum atau tidak mengetahui bagaimana tata cara kerja gen yang mengakibatkan sifat fisik atau psikis orang tua itu menurun kepada anaknya. Nah, juga para ilmuwan atau para pakar mendefinisikan manusia hanya satu keistimewaan atau hanya satu karakteristik dari banyaknya keistimewaan atau karakteristik manusia. Salah satunya adalah manusia adalah makhluk sosial atau manusia adalah makhluk yang tertawa. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah miniatur alam semesta. Kenapa miniatur alam semesta? Manusia tumbuh dan berkembang melebihi tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Kemudian manusia itu cerdas melebihi hewan yang dibilang cerdas. Lalu manusia itu dapat menandingi malaikat jika manusia itu dapat mengendalikan nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya. Masuk fokus buku kedua, yaitu tentang keistimewaan manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa Allah yang Maha Bijaksana pastilah memiliki tujuan dalam menciptakan manusia. Tidak hanya itu, pastilah Allah melengkapi ciptaannya dengan keistimewaan guna untuk mempermudah manusia dalam mencapai tujuan penciptaannya. Saya analogikan seperti ini. Pisau diciptakan untuk memotong, lalu sang pencipta pisau ini memberikan keistimewaan kepada pisau adalah salah satunya adalah pisau ini adalah alat yang tajam. Nah, tajam ini diberikan kepada pisau karena pisau itu digunakan untuk memotong, entah itu memotong buah, entah itu memotong daging ataupun yang lainnya. Tujuan diberikan keistimewaan kepada pisau adalah untuk mempermudah pisau dalam tujuan penciptaannya. Apa tujuan penciptaannya? Memotong. Nah, sama seperti manusia di dalam Al-Quran manusia dijelaskan bahwa manusia ini telah diistimewakan dari semua ciptaan manusia, dari semua ciptaan Tuhan, dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat At-Tin
manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia dalam rangka mempermudah manusia dalam mencapai tujuan penciptaannya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu keistimewaan manusia adalah manusia itu adalah miniatur alam semesta, yaitu manusia itu berkembang dan tumbuh melebihi tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Kemudian manusia adalah makhluk yang cerdas melebihi cerdasnya binatang yang dikatakan oleh para pakar adalah binatang yang cerdas. Lalu di dalam buku ini dikutip ayat Al-Quran mengenai keistimewaan manusia, salah satunya dalam surat Al-Balad ayat 8-10 bahwa kami telah menjadikan manusia kedua mata, lidah, dan dua bibir, dan kami telah menunjukkannya kedua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, di dalam buku ini dijelaskan keistimewaan manusia adalah tadi yang pertama adalah lidah. Lidah ini memiliki keistimewaan yang sangat kompleks, yang sangat banyak. Sebenarnya salah satunya adalah lidah ini dapat merasakan 2.000 sampai 4.000 rasa yang berbeda. Hal itu sama seperti indera penciuman kita, hidung, yang diberikan keistimewaan untuk membedakan 2.000 sampai 4.000 bau yang berbeda. Hal itu sangat istimewa, bukan? Kemudian ada lagi yang disinggung adalah bibir tadi. Bibir ini diberikan kepada manusia untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran. Nah, hal itu terlihat sederhana, namun dalam berbicara manusia melibatkan beberapa bahkan banyak organ untuk hanya menyampaikan pendapat. Manusia itu diberikan lidah, bibir, mulut, paru-paru, kerongkongan, dan pita suara untuk menghasilkan suara yang berbeda. Kemudian disepakati oleh masyarakat dan kemudian jadilah bahasa. Nah, itu dalam berbicara itu manusia itu melibatkan banyak organ. Salah satunya otak, kemudian hati. Ada perasaan kita ingin berbicara. Kemudian di dalam hati kita ada keinginan kita untuk berbicara, kemudian direspon oleh otak, kemudian otak mencari apa yang diketahui oleh dirinya, kemudian tersampaikanlah oleh mulut. Nah, itu adalah keistimewaan manusia. Sedikit keistimewaan manusia dari banyaknya keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempermudah manusia dalam untuk mencapai tujuan penciptaannya. Kemudian yang paling penting adalah manusia itu diberikan dua jalan yang berbeda. Kalau di dalam bahasa Al-Quran tadi telah diberikan an-najdain, yaitu jalan yang berbeda, dua jalan yang berbeda. An-najd itu di dalam buku ini dijelaskan bahwa jamak dari an-najdain itu jamak dari kata an-najd, yaitu jalan yaitu jalan di ketinggian. Sehingga kalau an-najdain itu adalah dua jalan di ketinggian, sehingga bisa dimaknai ini adalah dua jalan yang jelas, yaitu kebaikan dan keburukan. Itu berarti manusia diberikan potensi untuk berbuat baik dan berbuat buruk dalam porsi yang sama. Itu menjadikannya manusia lebih istimewa dibandingkan malaikat, karena malaikat hanya diberikan salah satu potensi, yaitu untuk taat kepada Allah. Namun manusia diberikan dua jalan yang manusia bebas untuk memilih, dan menjadikan manusia apabila manusia dapat menggunakannya dengan baik, dia dapat menandingi malaikat. Masuk fokus buku yang ketiga, yaitu tentang penundukan alam raya untuk manusia. Selain manusia diberikan keistimewaan secara fisik, manusia juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala penundukan alam raya, di mana Allah berfirman yang artinya Allah telah menundukkan lautan untuk kamu supaya bahtera dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu bersyukur. Dan dia telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
semua darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat bagi yang berfikir. Jangankan di langit, di bumi saja Allah telah menciptakan sedemikian rupa agar bumi ini dapat ditanami pepohonan, agar manusia dapat memanfaatkannya sebagai kepentingan manusia, agar manusia hidup dengan nyaman dan dapat menghantarkannya ke tujuan penciptaannya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Muluk yang artinya Allah menjadikan kamu bumi ini mudah atau jinak. Maka jelajahilah penjuru-penjurunya dan gunakanlah rezeki yang terhidang padanya. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa bumi Allah jadikan mudah dan jinak. Seperti bumi itu bergerak dengan cepat namun manusia tidak merasakannya. Dan bumi itu diberikan daya tarik dalam arti gravitasi dan kenyamanan dan keindahannya untuk dijelajahi manusia sebagai sebagai anugerah dari Allah agar manusia dapat mencapai tujuan penciptaannya. Nah, alam raya ini juga diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Bahkan ahli geologi Amerika Frank Price dan Raymond Shiver mengatakan seandainya bumi ini lebih kecil daripada sekarang, maka ia akan kekurangan atau bahkan kehilangan atmosfer karena gravitasinya yang kecil dan gagal mencegah gas ke angkasa. Tapi kalau bumi ini lebih besar daripada bentuk yang sekarang, maka gravitasinya akan menahan begitu banyak atmosfer termasuk gas berbahaya. Nah, ini dia keistimewaan atau anugerah yang diberikan dari Allah untuk manusia, yaitu manusia dianugerahkan alam raya ini untuk dimanfaatkan. Masuk fokus buku yang keempat, yaitu peran manusia di bumi sebagai khalifah. Nah, banyak kajian-kajian keislaman atau di dalam pengajian sering disebut ayat tentang peran manusia di bumi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30-31 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan aku bertasbih, memuji dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua ini jika kamu yang benar. Nah, ayat ini difirmankan kepada Allah, kepada malaikat sebelum penciptaan Nabi Adam, bahwa Allah ini akan menciptakan Nabi Adam ke bumi dan hendaknya menjadikannya sebagai khalifah. Nah, sebenarnya apa sih arti khalifah? Mayoritas ulama mengatakan khalifah di sini berarti adalah pengganti. Menggantikan siapa? Manusia. Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat mengenai siapa yang diwakili atau siapa yang digantikan manusia oleh manusia. Yang pertama, ada pendapat mengatakan bahwa manusia itu menggantikan sesuatu yang tidak ada, baik itu karena kematian atau ketidakmampuan. Kemudian yang kedua, ada pendapat manusia itu menggantikan atau mewakili penciptanya di muka bumi, atau dalam hal ini sebagai mandataris. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama adalah pengganti sesuatu yang tidak ada, tidak ada sebelumnya, baik itu karena kematian atau ketidakmampuan. Nah, di dalam pendapat ini juga banyak perbedaan pendapat tentang makhluk yang digantikan manusia, baik itu karena kematian atau ketidakmampuan. Ada yang berpendapat bahwa manusia menggantikan makhluk yang sebelumnya menghuni bumi, yaitu makhluk yang mirip manusia atau Homo erectus. Lalu ada juga yang berpendapat seperti pendapatnya
Seperti pendapatnya Ibnu Jarir at-Tabari, Maha Guru Penafsir, beliau mengatakan bahwa manusia itu menggantikan jin yang telah hidup lama di bumi namun merusak. Nah, itu pendapat yang pertama, perbedaan pendapat yang pertama. Lalu yang kedua, manusia itu diciptakan sebagai pengganti atau perwakilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan hukum-hukum atas namanya. Jadi manusia itu seperti mandataris, yaitu menggantikan peran dari siapa yang hendak memberikan tugas. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia diberikan diberikan dibilang sebagai pengganti Allah? Dipilih Allah sebagai pengganti atau mewakili Allah di muka bumi, karena manusia itu tadi yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia ini memiliki sifat memiliki kebebasan untuk berbuat. Juga manusia diberikan diberikan keistimewaan untuk meneladani sifat-sifat Tuhan. Saya beri analogi seperti ini. Jadi kalau saya memberikan tugas kepada seseorang, itu karena saya tahu orang yang mewakili saya atau orang yang saya berikan tugas itu memiliki potensi yang mirip dengan saya. Makanya saya berikan tugas dan saya percayakan semuanya itu kepada yang mewakili saya. Begitu juga bisa jadi Allah menjadikan manusia itu perwakilan Allah di muka bumi untuk menegakkan hukum, karena manusia memiliki potensi kebaikan, potensi untuk meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena bukan Allah tidak mampu, itu karena bukan Allah tidak mampu, melainkan Allah memberikan keistimewaan kepada manusia untuk menjadikan apa yang ada di bumi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kemudian fokus buku yang kelima yaitu tugas manusia di bumi untuk beribadah. Ada ayat yang sering disampaikan oleh para ulama dan para ustadz terkait ayat tugas manusia di bumi yaitu untuk beribadah. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, sebenarnya apa sih ibadah itu? Apa makna daripada ibadah? Apakah ibadah itu hanya sekedar sholat, zakat, puasa, ataupun yang lainnya termasuk ibadah? Nah, ibadah itu di dalam buku ini dijelaskan terdiri dari 3 huruf yang melahirkan setidaknya 2 makna yang bertolak belakang. Yang pertama, yang pertama bermakna kerendahan, kelemahan, kelembutan. Nah, dari kata itu lahir kata abad, yaitu hamba sahaya. Lalu yang kedua bermakna keras dan tegas, sehingga lahir makna marah, mengecam, dan mengingkari. Nah, dari bahasa, ibadah ini dapat mewujud baik melalui sukarela ataupun karena keterpaksaan. Nah, kemudian menurut pakar kosakata Al-Quran yaitu Al-Raghib Al-Asfahani, ibadah itu merupakan puncak ketundukan atau kepatuhan itu dan tidak tertuju kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi menurut Muhammad Syekh Abduh yang kita kenal sebagai Bapak Pembaharu Islam, ibadah itu tidak hanya sekedar ketundukan dan kepatuhan, melainkan bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai sebuah rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang disembahnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan ibadah itu dalam ayat ini bermakna aku tidak menciptakan manusia dan jin yang akan berbahagia kecuali untuk beribadah, dan yang sengsara kecuali untuk durhaka. Nah, dalam makna-makna tersebut, dalam definisi tersebut, ibadah ini merupakan segala aktivitas manusia yang ditujukan untuk
yang dilakukan dalam rangka ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia melakukannya secara sukarela ataupun keterpaksaan, hal itu adalah ibadah. Nah, makanya dari makna tersebut para ulama menjelaskan bahwa ibadah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdhah atau ibadah murni, dan yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Nah, apa sih ibadah mahdhah itu? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditentukan kadar dan bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, haji, puasa. Kemudian ada lagi ibadah ghairu mahdhah, yakni segala aktivitas fisik maupun batin manusia yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu berbentuk lahir ataupun batin. Nah, dalam penjelasan tersebut, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, ataupun yang kita sering sebut di dalam rukun Islam, melainkan segala aktivitas yang dilakukan manusia itu dalam rangka ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah. Seperti kita melakukan kegiatan fisik seperti hubungan seks atau mencium anak, itu yang dilakukan sesuai tuntunan agama, tentunya hal itu bernilai ibadah. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq mengemukakan 3 unsur pokok yang merupakan hakikat ibadah. Yang pertama, orang yang beribadah itu tidak pernah merasa apa yang dalam genggamannya atau apa yang dimilikinya sebagai miliknya, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hal itu serupa dengan abad, yaitu hamba saya, bahwa hamba saya ini tidak pernah memiliki apa-apa kecuali apa yang dimilikinya itu merupakan milik tuannya. Nah, yang kedua, hakikat ibadah adalah segala kegiatan yang dilakukan berkisar hanya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh kepada siapa ia mengabdi. Jadi segala kegiatan kita adalah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memastikan sesuatu yang dia laksanakan kecuali atas izin atau restu kepada siapa yang mengabdi. Jadi segala aktivitas manusia yang dilakukan oleh manusia dengan seizinnya atau dalam tuntunan agama, hal itu menjadi ibadah. Dan fokus buku yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah tugas manusia untuk memakmurkan bumi. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hud ayat 61, bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Saleh untuk berkata kepada kaumnya, yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Maka dalam ayat ini jelas bahwa manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi bisa dengan cara mengelola ataupun membangun rumah di bumi dan menanamkan pohon, yang hal itu bisa menjadikan bumi sebagai tempat yang dapat dipetik manfaatnya. Nah, manusia sebagai khalifah, sebagai pemakmur, diperintahkan juga untuk memberi perhatian dan memelihara segala yang berada dalam jangkauannya, baik diri sendiri maupun lingkungannya. Bahkan manusia diperintahkan untuk menghantarkan sesuatu yang ada di bumi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Nah, di dalam buku ini digarisbawahi penulis memberi peringatan bahwa pendudukan alam raya ini dalam Al-Quran, pendudukan alam raya adalah untuk manusia, bukan untuk satu kelompok atau bangsa atau tempat pada masa tertentu, melainkan untuk manusia. Artinya seluruh manusia dimanapun dan kapanpun. Artinya dalam mengelola bumi, kita harus memanfaatkannya, juga memeliharanya, agar manusia yang akan datang juga bisa memanfaatkan apa yang ada di bumi. Nah, itu adalah keenam fokus buku yang dapat saya rangkum. Saya sangat rekomendasi buku ini, Khilafah, untuk dibaca ulang, karena buku ini sangat
memberi pemahaman kita terhadap apa sih tugas kita di bumi. Dan ya saya menyarankannya untuk membelinya dan membacanya. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.